saya Maria Perpetua Anilajo. Saya guru SD Katolik Kekanderes 1, ND Flores, NTT. Motivasi saya menjadi seorang guru yaitu untuk mendidik anak dari yang tidak tahu menjadi tahu. Metode mengajar yang saya gunakan selama ada di kelas yaitu metode ceramah dan diskusi kelompok. Pengalaman saya menjadi seorang guru yang paling berkesan yaitu ketika saya mengajar anak dari yang belum tahu menjadi tahu membaca. Capaian terbesar ketika saya menjadi guru yaitu ketika anak belum tahu membaca dan saya bimbing secara perlahan-lahan, anak itu lama-kelamaan menjadi tahu membaca. Yang kedua, ketika anak itu belum tahu berhitung, maka saya menggunakan metode dengan sumber dan alat belajar yang terjangkau, yaitu saya biasanya menggunakan lidi atau batu untuk berhitung. Ketika saya menemukan siswa yang kurang bergairah dalam belajar di kelas, maka saya memanggil siswa itu sendiri untuk duduk bersama saya di meja guru, dan saya akan memperbaiki metode mengajar saya. Kelebihan saya yaitu saya suka menyanyi dan suka membaca buku. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Cara saya mensukseskan tujuan sekolah yaitu dengan cara saya mengajak rekan-rekan guru yang ada di sekolah untuk menyusun materi pelajaran yang akan diajarkan. Yang kedua, saya meminta guru-guru yang sudah senior untuk membantu saya dalam proses mengajar. Menurut saya, guru yang inspirasi itu yaitu guru yang mau mendidik anak dari yang tidak tahu menjadi tahu dengan gaya mengajarnya dengan bervariasi. Pengalaman yang sangat berkesan waktu saya SD yaitu ketika jam istirahat kami semua berlari untuk memetik buah jambu biji. Guru favorit saya saat SD bernama Dardanella Niba, karena Ibu Dardanella cara mengajarnya juga sangat menarik untuk kami siswa-siswi. Guru disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, yaitu guru mengajar siswa dari yang belum tahu menjadi tahu. Tantangan terbesar dalam menjalankan tugas di sekolah sebagai guru yaitu ketika saya harus berhadapan dengan siswa yang nakal. Dalam artiannya salah satu siswa
duduknya tidak tenang. Dia selalu mengganggu teman-teman lain yang lagi serius dalam belajar. Jika guru yang mengabdi sudah lama, namun gajinya terbatas, menurut saya sebaiknya pemerintah atau dinas terkait turun langsung ke sekolah untuk melihat atau mendata kembali jumlah guru yang ada di sekolah, sehingga guru tersebut bisa mendapatkan upah sesuai dengan UMR. Menurut saya, pemerintah memperhatikan kesejahteraan guru, yaitu pemerintah memberikan semacam insentif bagi guru-guru, baik itu insentif dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Saya setuju dengan kalimat bahwa guru sejahtera, pendidikan maju. Karena kalau kesejahteraan guru diperhatikan, maka pendidikan akan maju. Dan sebaliknya, ketika kesejahteraan guru tidak diperhatikan oleh pemerintah, maka sekolah atau pendidikan tidak akan maju. Syarat sukses menjadi guru yaitu guru harus terampil dalam menyiapkan materi pelajaran. Yang kedua, guru juga harus menyiapkan diri sebelum proses pelajaran dimulai. Saya tidak setuju dengan kalimat yang saya sudah tua, buat apa belajar lagi? Karena menurut saya, belajar tidak memandang usia. Baik tua maupun muda, kita harus belajar supaya kita lebih tahu. Apa yang belum kita tahu, maka kita harus lebih lagi membaca atau belajar. Sistem belajar yang saya terapkan selama pandemi COVID-19 yaitu saya berkeliling dari rumah ke rumah untuk memberikan materi belajar untuk anak-anak didik saya.